Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-99 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar tersinggung dengan kata-kata Kameswara. Kemudian dia segera menarik napas dalam-dalam. Ada satu rasa kesal yang sengaja dia sembunyikan. Sementara Kameswara masih berdiri dalam keadaan tenang, seperti tak ada rasa takut sedikitpun. Sikapmu telah menyinggung perasaanku, anak muda. Apa sebenarnya kehebatanmu sehingga kau berani memusungkan dada di hadapanku? Aku tidak mempunyai kehebatan apa-apa, Tumenggung. Sikap dan kata-kataku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu. Dan aku menyuruh kau serta para prajuritmu untuk meninggalkan tempat ini. Bukan lantaran aku meremehkan kehebatan kalian. Aku hanya ingin memberitahukan bahwa tempat ini sangat berbahaya bagi kalian semua. Apa bahayanya sehingga kau mengatakan demikian? Aku tidak bisa mengatakan apa bahayanya. Tetapi yang jelas keselamatan kalian tidak akan terjamin jika kalian tetap memaksakan diri. Silahkan kalian masuk dan mendekati Padang Karautan, tempat bersemedinya temanku. Tetapi jangan harap kalian akan dapat keluar dengan selamat. Sebab sudah cukup banyak korban yang jatuh di dalam sana. Maka aku berharap jangan sampai ada korban lain yang menyusul. Nah, Tumenggung, aku harap kau bisa memahami kata-kataku ini. Masih saja mau menakut-nakuti aku? Aku tidak peduli dengan kata-katamu. Aku dan para prajuritku akan tetap masuk ke dalam sana. Temanmu itu harus kutangkap dan kuhadapkan pada Sri Baginda. Ternyata prajurit-prajurit Kediri adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak mempunyai perhitungan. Bangsat! Kepung anak muda keperat ini, prajurit! Serentak para prajurit yang akan menerobos Padang Karautan berlompatan dari atas punggung kudanya. Mereka semua segera mengepung Kameswara yang masih dalam keadaan tenang. Mulutmu sudah terlalu lancang untuk dibiarkan terus bicara, anak muda. Aku sebenarnya tadi ingin melepaskanmu dari tempat ini, tapi karena kau masih saja terus bicara, aku rasa sebaiknya mulutmu kusumpah dengan pedang ini. Kenapa kau harus bertindak kasar seperti ini, Tumenggung? Tidak sepantasnya kau melakukan hal ini. Kau adalah seorang Tumenggung yang seharusnya bisa ditiru. Tindakanmu ini sama saja ingin menindas rakyat kecil. Aku bukan ingin berbuat kasar pada seorang rakyat, tetapi aku ingin mencontohkan bagaimana seharusnya seorang pembangkang bersikap hormat pada pejabat istana. Pandai sekali kau berdalih, Tumenggung. Jangan banyak bicara, kau pembangkang. Hajar orang ini, bikin dia tidak berdaya. Cepat! Kurang ajar. Pantas kau berani menyombongkan diri di hadapanku, anak muda. Ternyata kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa selain hanya untuk melindungi diri. Sudahlah, Tumenggung. Aku tidak mengharapkan ada pertumpahan darah. Lebih baik kalian menyingkirlah dari tempat ini. Kesombonganmu mulai kau pamerkan kembali, anak muda. Baik. Sebelum kulanjutkan perkelahian ini, sepertinya aku pernah mengenal jurus-jurus yang kau mainkan. Dari perguruan mana kau berasal? Jawablah secara jujur. Aku tidak mengharapkan sikap rendah dirimu. Aku berasal dari perguruan Semenanjung Blambangan. Perguruan Semenanjung Blambangan. Lalu kalau boleh aku tahu, apakah kau pun menguasai ajian Raga Bajra? Iya, aku memang menguasai ajian itu. Kenapa kau tanyakan tentang ajian itu? Bukankah ajian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perguruan Semenanjung Blambangan? Aku hanya ingin sekedar tahu saja.
Dan sungguh tidak kusangka ternyata kau menguasai ajian Raga Bajra. Tentunya kau pun bukan orang sembarangan. Hei, anak muda, apakah kau mempunyai hubungan dengan Murti Wandawa? Kameswara tersentak kaget ketika Tumenggung Yudapaksa menanyakan tentang hubungannya dengan Murti Wandawa. Dengan wajah merah, Kameswara berusaha menyembunyikan perasaannya dalam-dalam. Sepertinya kau terkejut, anak muda. Jawablah yang jujur. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Murti Wandawa? Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Murti Wandawa. Sudahlah, Tumenggung Yudapaksa. Jangan kau bawa-bawa nama orang yang tidak ada hubungannya denganku. Hai, sepertinya kau tidak mau disangkut pautkan dengan Murti Wandawa, bekas Tumenggung itu. Ada apa? Apakah kau mempunyai hubungan darah dengannya? Keparat, cukup, cukup. Itu bukan urusanmu untuk mengetahui segala macam tentang diriku. Baiklah. Kita lupakan saja hal itu. Kau bilang tadi kau menguasai ajian Raga Bajra. Aku jadi penasaran ingin menjajalnya. Nah, sekarang buktikanlah. Kau jangan memancingku untuk berbuat kasar, Tumenggung. Tidak, aku bukan memancingmu. Tetapi aku memang sengaja ingin menantangmu. Nah, sekarang terimalah ini. Ya! Tumenggung Yudapaksa benar-benar tidak menyangka ternyata anak muda yang dianggapnya remeh itu dapat menyimpangi jurus-jurusnya yang hebat. Beberapa kali benturan terjadi dan beberapa kali pula Kameswara dapat menepisnya dengan mudah. Setelah benturan keras terjadi, keduanya terpental beberapa tindak ke belakang. Tumenggung Yudapaksa kemudian segera memasang kuda-kudanya kembali. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya sekarang saling tatap, saling pandang, sambil menyiapkan jurus-jurus masing-masing. Dan tak lama kemudian, rasakan ini anak muda. Ya! Kurang ajar. Ternyata kepandaian ilmu kanuraganmu benar-benar sangat luar biasa. Tapi jangan membusungkan dada dulu, anak muda. Aku belum kalah. Nah, sekarang cabutlah senjatamu. Kita bertarung dengan menggunakan senjata masing-masing. Rasanya aku kurang begitu bergairah jika melihat musuhku tidak menggunakan senjata. Keris ini bukanlah pusaka sembarang, Tumenggung. Makanya jangan berharap aku menggunakan pusaka ini untuk melawanmu. Tanpa menggunakan senjata pun aku masih sanggup melayanimu. Keparat! Kau tidak akan kubiarkan lolos begitu saja dari pedangku. Jangan menghindar terus, anak muda. Ayo layani aku kalau kau memang mampu melawanku, walaupun tidak menggunakan senjata. Terimalah serangan balasanku, Tumenggung. hampir saja Tumenggung Yudapaksa mengalami nasib yang malang. Setelah menerima pukulan beberapa kali dari Kameswara, dia mencoba untuk memasang kuda-kudanya kembali. Tapi kali ini dia tidak menggunakan pedangnya lagi. Perlahan Tumenggung Yudapaksa menarik napas panjang. Dan setelah itu, dia pun mempersiapkan ajian pamungkasnya. Sekarang juga kau akan kukirim ke neraka, anak muda. Ternyata kehadiranmu pun cukup berbahaya jika kau kubiarkan hidup di jagat ini. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk menerima ajian andalanku, Candrasa Birawa. Tumenggung Yudapaksa segera merentangkan kedua tangannya ke samping.
pertanda dia akan melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Kameswara kemudian mundur selangkah sambil mempersiapkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Setelah merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, tiba-tiba saja dalam sekejap tubuh Kameswara pecah menjadi 3 orang. Tumenggung Yuda Paksa jadi terperanjat melihat hal itu. Perlahan dia turunkan kembali kedua tangannya sambil menatap tajam wajah Kameswara. Setan alas, ternyata kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Licik sekali kau anak muda. Tidak ada kata licik dalam mempertahankan diri, Tumenggung. Kita sama-sama mempunyai ilmu. Jadi menurutku tak ada salahnya kalau aku pun mengeluarkan apa yang kukuasai. Ayo, bersiap-siaplah untuk melanjutkan pertarungan ini. Bangsat sombong. Jangan merasa hebat dulu sekalipun kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Baik, akan kubuktikan bahwa aku Tumenggung Yuda Paksa dapat menangkap wujudmu yang asli. Rasakan ini. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar geram. Ternyata serangannya itu hanya menghantam ruangan kosong. Wujud Kameswara yang barusan diterjangnya ternyata hanyalah wujud yang semu. Ternyata kau salah memilih sasaran, Tumenggung. Ayo buktikanlah bahwa kau memang benar-benar seorang Tumenggung yang hebat. Jangan bisamu hanya sesumbar saja. Keparat, kau mempermainkan aku, bocah edan. Aku tidak mempermainkanmu, Tumenggung. Aku hanya membuktikan bahwa ilmu yang kau miliki masih jauh berada di bawah. Setan alas, aku tidak mau dipermainkan terus-menerus seperti ini. Para prajurit, serbu orang ini. Tangkap dia hidup-hidup. Maju! Tanpa banyak bicara lagi, para prajurit itu pun langsung menerjang ke arah Kameswara. Tapi ketika mereka akan mengayunkan senjata masing-masing, tiba-tiba mendadak terdengar auman seekor singa. Auman itu terdengar begitu keras sekali. Para prajurit itu pun roboh tak sadarkan diri. Rupanya suara harimau itu adalah suara teriakan dari seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Tumenggung Yuda Paksa mundur beberapa tindak sambil mendekap kedua telinganya. Telingaku sakit sekali. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini sebenarnya? Suara auman itu kedengarannya sangat keras sekali. Dan sepertinya diisi oleh tenaga dalam yang tinggi. Nah, Tumenggung, kau sudah merasakan akibatnya bukan? Sebaiknya cepatlah menyingkir sebelum kau mengalami peristiwa yang lebih parah. Tidak, aku tidak akan menyingkir sebelum mengetahui siapa orang yang telah membuat para prajuritku roboh. Dia harus bertanggung jawab. Apakah orang itu adalah temanmu, anak muda? Bukankah sejak dari teriakan pertama kau mengetahuinya bahwa orang itu memang temanku? Sudahlah, Tumenggung. Lebih baik kau dengarkan saranku. Cepatlah, tinggalkan tempat ini. Aku sudah katakan tidak. Tingkahmu semakin memuakan saja, anak muda. Sekarang lebih baik kau suruh temanmu itu muncul. Jangan bisanya hanya bersembunyi di balik semak-semak. Dia harus bertanggung jawab atas robohnya para prajuritku. Belum habis Tumenggung Yuda Paksa mengeluarkan kata-katanya, tiba-tiba dari balik semak-semak yang tak jauh dari tempat itu muncul seorang laki-laki sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yuda Paksa. Tumenggung Yuda Paksa terpancat sesaat lamanya ketika menatap seorang laki-laki yang muncul dari semak-semak yang gelap. Laki-laki ini tak lain adalah Ken Arok. Sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yuda Paksa, Ken Arok melangkah beberapa tindak. Dada Tumenggung Yuda Paksa berdebar dengan hebat saat dia membalas tatapan mata itu. Mata itu kelihatan bersinar bagaikan cahaya bola. Tatapan matanya tajam dan mengerikan. Dengan hadirnya pemuda ini,
Aku merasakan suasana yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kubayangkan. Dadaku seakan-akan tidak mau berhenti berdebar. Siapa kau? Aku Jawab yang benar. Siapa kau Kisanak? Aku seorang Tumenggung Kediri. Namaku Yuda Paksa. Apakah kau utusan Raja Kediri? Benar. Aku utusan Sri Baginda Kertajaya. Ada apa Baginda Kertajaya mengutusmu kemari? Aku diperintahkan untuk menangkapmu dan membawanya ke hadapan Sri Baginda. Menangkapku? Apakah kau tahu kenapa aku harus ditangkap? Tidak. Aku kurang begitu memahami perintah ini. Tetapi yang jelas Sri Baginda memerintahkanku demikian. Kau berpura-pura tidak tahu, Tumenggung. Jawab yang jujur. Kenapa aku harus dibawa ke hadapan Baginda Kertajaya? Aku Bicara yang jujur kataku. Atau kau akan mengalami nasib yang lebih parah dari para prajuritmu. Baik. Sri Baginda memerintahkanku untuk menangkapmu. Karena menurut orang-orang kau mengaku sebagai kekasih para dewa. Sri Baginda tidak senang mendengar hal itu. Karena menurut beliau, yang pantas disebut kekasih para dewa hanyalah seorang raja, bukan rakyat biasa. Kertajaya. Nah, Tumenggung. Sebaiknya sekarang kau kembalilah. Jangan coba-coba mengotori wilayahku ini. Iya. Tapi bagaimana dengan prajurit-prajuritku? Ken Arok, aku mohon kau lepaskan para prajurit itu dari pengaruh ajianmu. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Perlahan Ken Arok menarik napas. Kemudian setelah itu dia pun menatap para prajurit yang bergelimpangan tak sadarkan diri. Sesaat lamanya dia menatap para prajurit itu. Dan tak lama kemudian, Ken Arok membalikkan punggungnya, meninggalkan tempat itu. Sekali lagi, Tumenggung. Secepatnya lah kau tinggalkan tempat ini sebelum segalanya jadi berubah. Iya anak muda. Tanpa menoleh lagi, Ken Arok segera melangkah ke arah semak-semak yang gelap. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam. Suasana kembali sunyi dan lengang. Udara dingin mulai menyelusup menembus mega-mega hitam. Kau tidak perlu cemas. Sebentar lagi pun para prajuritmu akan segera siuman. Jadi pemuda itu bernama Ken Arok. Dari manakah dia berasal, anak muda? Aku tidak tahu. Dia memang pemuda yang misterius. Tetapi walaupun begitu, dia mempunyai kepandaian ilmu kanuragan yang tinggi. Sungguh hebat sekali pemuda itu. Aku tidak sadar bahwa aku akan takut seperti ini. Kehadirannya membuat dadaku berdebar tidak henti-hentinya. Ya, kuakui sepanjang hidupku, baru kali ini aku mengalami peristiwa yang seperti ini. Aku yakin Sabalangit yang hebat pun tidak akan mampu menghadapi Ken Arok. Jadi kau pernah mengenal Sabalangit, Tumenggung? Iya, aku memang mengenal tokoh hebat itu. Tapi sudahlah, untuk apa mengetahui tentang orang itu? Aku justru lebih tertarik pada Ken Arok. Anak muda, apakah menurutmu Ken Arok benar-benar kekasih para dewa? Aku tidak tahu. Tetapi Tumenggung bisa melihat dan menilainya sendiri. Aku memang melihat satu kelebihan dari pemuda itu. Tetapi aku juga tidak bisa menilai apakah pemuda itu adalah kekasih para dewa. Tapi yang jelas aku kagum padanya, anak muda. Dan dia memang pantas mendapat julukan singa liar padang karautan. Tatapan matanya tajam dan juga suaranya benar-benar menggetarkan. Luar biasa sekali. Tumenggung, sebelum kau meninggalkan tempat ini,
Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tentang apa? Tentang Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak ingin membicarakan tentang orang itu? Tetapi kenapa sekarang kau tanyakan tentang dia? Apakah ada sesuatu yang menarik dari orang itu, anak muda? Tidak. Aku hanya ingin sekedar tahu bagaimana dia sebenarnya. Murti Wandawa sekarang menjadi buronan kerajaan Kediri. Dia telah mencoba-coba untuk berontak dan membuat kekacauan. Kalau boleh tahu, ada hubungan apa sebenarnya kau dengan bekas Tumenggung itu? Tidak. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama sekali dengannya. Aku hanya kebetulan mempelajari ilmu pada sumber yang sama. Kau sepertinya menutup-nutupi keadaanmu yang sebenarnya. Kalau kulihat dari sinar matamu, sepertinya kau mempunyai dendam pada Murti Wandawa. Benarkah demikian, anak muda? Aku tidak mempunyai dendam apa-apa. Aku hanya membenci laki-laki itu. Membenci? Atas dasar apa kau membenci Murti Wandawa? Aku jadi semakin yakin bahwa kau mempunyai ikatan darah dengan Murti Wandawa. Tidak, Tumenggung. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia. Tetapi dari sisi lain kulihat wajahmu sangat mirip dengan Murti Wandawa di saat dia masih muda. Benarkah aku sangat mirip dengan Murti Wandawa? Iya. Kalau kulihat wajahmu, aku seperti melihat Murti Wandawa muda. Dulu dia bernama Sakya Murti saat menjadi prajurit bersamaku. Tapi sayang sekarang ia menjadi salah satu musuhku yang paling besar, anak muda. Apakah kau keturunan Murti Wandawa? Tidak. Sudahlah, Tumenggung. Sebaiknya sekarang cepat-cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Kulihat para prajuritmu pun sudah banyak yang siuman. Para prajurit Kediri yang pingsan tadi satu persatu mulai sadarkan diri. Tumenggung Yuda Paksa segera menoleh ke arah para prajuritnya. Dan setelah itu mereka diperintahkan untuk bersiap-siap kembali. Siapkan kuda kalian masing-masing. Kita akan segera kembali. Anak muda, aku rasa kita pasti akan bertemu lagi. Nah, selamat tinggal. Ayo, jalan! Tumenggung Yuda Paksa. Sepertinya dia sangat penasaran sekali ingin mengetahui ada hubungan apa aku dengan Murti Wandawa. Hampir saja aku terpancing untuk menceritakan masalah ini. Oh iya, kenapa tadi Ken Arok muncul? Apakah sejak pertama dia sudah tahu dengan munculnya para prajurit ini? Kalau begitu, aku harus menemui Ken Arok. Barangkali saja semadinya sudah selesai. Hup, hup. Masih mengalir perlahan. Sinar rembulan menerpa pohon-pohon jati dengan tenangnya. Suasana benar-benar sunyi dan lengang. Seakan-akan serangga malam pun turut terlelap dalam keheningan itu. Setelah meninggalkan para prajurit Kediri, Kameswara segera menemui Ken Arok. Dan saat itu, Ken Arok sendiri tengah duduk bersila, walaupun tidak tengah bersemedi. Mereka semua sudah meninggalkan padang karautan ini, Ken Arok. Bagus, itu lebih baik. Karena aku memang paling tidak suka jika tempat bersemadiku diinjak-injak oleh orang yang tidak bermaksud baik. Kertajaya. Kertajaya. Raja Kediri itu sepertinya merasa tersinggung dengan pembicaraan rakyatnya tentang aku. Iya, karena dia merasa bahwa dirinya adalah kekasih para dewa. Bagaimana mungkin dia layak disebut sebagai kekasih para dewa? Sementara tabiatnya tidak seperti seorang raja. Dia selalu membuat sengsara rakyat dan menindasnya tanpa perasaan. Kertajaya memang tidak pantas menjadi seorang raja. Karena dia tidak bisa mengayomi rakyatnya.
Dia lebih senang memperkaya diri daripada memperhatikan rakyatnya yang menderita. Kameswara, aku jadi ingin sekali ke kota raja. Ke kota raja? Apa yang akan kau cari di sana, Kenarok? Aku hanya ingin mengetahui bagaimana kehidupan di sana. Siapa tahu kelak aku menjadi seorang raja. Aku sepertinya melihat bukan Ken Arok yang bicara, tetapi Rakai Walayangpu Kumbayoni. Oh! Ampun Tuan Senopati, saya menghadap. Ada apa prajurit? Tuan Senopati diminta untuk menghadap Gusti Tumenggung. Jadi Gusti Tumenggung Yudapaksa sudah kembali? Benar Tuan Senopati. Beliau baru saja tiba tadi pagi. Apakah ada pesan lain yang disampaikan padaku selain aku disuruh menghadap? Tidak Tuan Senopati. Lalu bagaimana dengan Senopati Rudrobondo? Apakah dia pun dipanggil untuk menghadap? Iya. Tuan Senopati Rudrobondo pun tengah dipanggil untuk menghadap. Baiklah prajurit. Sekarang sebaiknya kau pergilah lebih dulu. Aku ingin bebenah diri dulu. Nanti aku segera menyusul. Baik Tuan Senopati. Kalau begitu saya mohon diri. Silahkan. Prajurit utusan Tumenggung Yudapaksa segera menghaturkan sembah beberapa kali sebelum bangkit. Dan setelah itu, dia pun segera melangkah meninggalkan ruang pendopo itu. Senopati Kebo Dampit kemudian bangkit berdiri, duduk di ruangan pendopo, menunggu kedua orang senopati kepercayaannya. Wajahnya kelihatan gelisah sekali, dan sesekali dia melemparkan pandangannya ke arah bunga-bunga yang tumbuh di halaman pendopo itu. Ampun Gusti Tumenggung. Saya sudah menemui Senopati Kebo Dampit. Sebentar lagi Tuan Senopati pun akan hadir di sini. Iya, kembalilah ke tempat tugasmu. Baik Gusti Tumenggung. Uang itu ternyata adalah milik Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudrobondo. Setelah dua ekor kuda itu memasuki sisi halaman, dua senopati itu pun segera turun dari punggung kudanya, kemudian langsung melangkah ke ruangan pendopo. Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudrobondo segera menghaturkan sembah sebelum duduk bersila. Sementara Tumenggung Yudapaksa sendiri memperbaiki posisi duduknya. Kami menghadap Gusti Tumenggung. Ya. Bagaimana dengan tugas yang kalian lakukan? Saya pribadi tak mengalami kesulitan apa-apa, Gusti. Hanya pada awal pengangkatan saja, sedikit terjadi masalah di antara para prajurit. Mereka merasa heran melihat pengangkatan saya yang secara tiba-tiba ini. Tapi kau bisa mengatasinya, bukan? Iya, saya bisa mengatasinya dengan baik, Gusti. Walaupun masih ada sedikit selentingan-selentingan pembicaraan. Lalu dengan keselamatan Sri Baginda sendiri bagaimana? Gusti tidak perlu khawatir. Keselamatan Sri Baginda dapat terjamin dengan aman. Bagus. Dengan begitu aku tidak sia-sia mengangkatmu. Terima kasih, Gusti. Dan untuk selanjutnya aku harap kau meningkatkan penjagaan dan keamanan lebih ketat lagi. Karena pada saat sekarang ini, keselamatan Sri Baginda bisa kurang terjamin. Di Istana Kediri ini ada seorang telik sandi yang berhasil menyelusup menyamar sebagai seorang penjabat istana. Nah, aku harap kau bisa lebih berhati-hati lagi, Senopati Rudrobondo. Saya, Gusti. Semua perintah yang Gusti perintahkan akan saya jalani dengan sebaik-baiknya. Bagus. Aku senang melihat sikapmu.
Kau sendiri bagaimana, Kebo Dampit? Apa yang saya alami tidak berbeda dengan Senopati Rudrobondo, Gusti. Di antara para prajurit ada sedikit perselisihan atas pengangkatanku ini. Tetapi saya dapat mengatasinya dengan mudah, Gusti. Lalu bagaimana dengan tugasmu sendiri? Hampir saja saya mengalami kesulitan. Semalam di beberapa tempat yang berada di wilayah Kota Raja, sempat terjadi pertempuran antara para prajurit dengan kaum pemberontak. Tetapi semua itu dapat saya selesaikan dengan mudah, Gusti. Saya dan beberapa prajurit Kediri berhasil membunuh mereka. Dan beberapa orang dari mereka dapat kami tangkap hidup-hidup. Bagus. Bagus. Tugasmu termasuk berhasil, Senopati Kebo Dampit. Lalu apakah kau sudah mengorek keterangan dari para pemberontak yang berhasil kau tangkap itu? Sudah, Gusti. Sekarang saya siap melaporkannya. Tetapi maafkan saya, Gusti, kalau laporan ini masih samar adanya. Namun begitu, Gusti tidak perlu kecewa. Saya masih terus akan mengorek keterangan dari mereka. Tidak apa-apa. Ceritakanlah laporanmu itu. Aku mau mendengar. Baik, Gusti. Dengan agak tersendat-sendat, Senopati Kebo Dampit melaporkan apa yang dia kerjakan. Sekalipun laporan itu masih sama, tapi Tumenggung Yuda Paksa tidak menunjukkan bahwa dia marah pada Senopati kepercayaannya itu. Demikianlah laporan hasil dari keterangan para pemberontak itu, Gusti. Ya, sudah, tidak apa-apa. Tapi ingat, kau tidak boleh berhenti sampai di sini saja mengorek keterangan itu. Peras tawanan itu sampai ia mau menceritakan yang sebenarnya. Iya, Gusti. Tumenggung Yuda Paksa berhenti bicara beberapa saat. Sebentar kemudian dia menundukkan kepalanya. Namun setelah itu kembali dia menatap kedua senopatinya, Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudrobondo. Terpaku sebentar melihat Tumenggung Yuda Paksa. Kemudian keduanya segera menarik napas panjang. Aku merasa bersyukur kalian dapat melakukan tugas dengan baik. Tetapi aku sendiri, aku gagal menangkap Murti Wandawa. Kenapa hal itu bisa terjadi, Gusti? Seseorang telah membocorkan rahasia penangkapan itu. Maksud Gusti, telik sandi musuh yang menyelusup ke istana yang telah membocorkannya? Ya, aku benar-benar murka terhadap telik sandi itu. Keadaan kita sekarang rasanya semakin gawat. Kita harus berhati-hati. Dan yang membuatku tidak habis pikir, telik sandi itu mengaku sebagai seorang senopati. Tapi aku masih sangsi atas pengakuannya itu. Apakah Gusti telah bertemu dengan telik sandi itu? Ya, aku memang telah bertemu dengannya. Aku bertemu di pondok persembunyian Murti Wandawa. Dia mengaku bernama Lintang Panjarsore. Apakah Gusti yakin bahwa orang itu adalah telik sandi yang menyamar sebagai seorang senopati di Kediri? Aku sebenarnya kurang yakin. Kalau dia memang seorang senopati, senopati yang mana? Aku tidak melihat ciri-ciri yang kutemukan di antara para senopati di Kediri. Kalau begitu, menurut dugaan saya, telik sandi itu pasti bukan seorang senopati. Bisa jadi ia seorang tumenggung atau seorang pejabat istana yang lain. Iya. Bisa jadi begitu. Tapi yang aku herankan, kenapa dia mengaku sebagai senopati? Apa sebenarnya yang ia inginkan? Apakah Gusti Tumenggung mengenali wajahnya? Tidak. Waktu aku berhadapan dengannya, dia menutupi wajahnya dengan secari kain. Dan itu pun salah satu yang membuatku penasaran. Sayang sekali. Kenapa Gusti tidak menangkap saja orang itu? Orang itu mempunyai kepandaian cukup tinggi, Kebo Dampit. Kecepatannya sangat luar biasa sekali. Aku sendiri hampir kewalahan menghadapi orang itu. Tapi kalau saja ia tidak melarikan diri, sudah pasti aku bisa menangkapnya. Tapi sudahlah, sebaiknya sekarang kalian menjalankan tugas dengan baik. Aku tidak mau ada kecerobohan-kecerobohan kalian dalam bertugas. Di samping kalian menjalankan tugas ini, tetapi kalian pun jangan lupa untuk mencari tahu siapa itu Lintang Panjarsore. Iya, Gusti. Saya akan mencari siapa itu Lintang Panjarsore. Begitu juga dengan saya, Gusti. Saya akan berusaha mencari telik sandi itu. Kalau memang dia berkeliaran di istana Kediri ini. Iya, cari tahulah secepatnya.
Aku sudah tidak sabar untuk mencengkram wajah Telik Sandi itu. Kemudian akan kuhadapkan pada Sri Baginda. Dia pikir Tumenggung Yuda Paksa dapat dianggap remeh begitu saja. Hah, Lintang Pancarsore, nyawamu sebentar lagi melayang di tanganku. Setelah pertemuan beberapa saat itu berlangsung, tak lama kemudian kedua senopati itu pun segera mohon diri. Dan sekarang Senopati Kebo Dampit serta Senopati Rudra Bondo sudah meninggalkan Katumenggungan. Matahari masih mengambang di langit biru, dan burung-burung masih berkicau di antara sela-sela angin yang berhembus. Di siang yang terik itu, dari sebuah jalan setapak, nampak seorang laki-laki berkuda tengah memacu kudanya dengan cepat sekali. Setelah menelusuri jalan setapak, tak lama kemudian orang itu pun menghentikan langkah kudanya. Kemudian dari arah lain, seseorang mendekatinya. Lintang Pancarsore, ada apa siang hari begini kau menemuiku? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kita bertemu nanti malam. Begitu tergesa-gesakah pembicaraan yang akan kau sampaikan? Tidak juga. Tapi yang jelas kutunggu kau nanti malam di Bulak Rawa. Baiklah. Nah, kalau begitu, aku mohon diri. Ya. Jangan lupa nanti malam. Matahari bergulir tidak terasa. Cahayanya sekarang lenyap di telan senja. Perlahan malam menggapai dengan terseok-seok, diiringi serangga malam yang saling bersahutan. Sementara itu di sebuah tempat yang bernama Bulak Rawa, nampak sesosok tubuh tengah berdiri di atas sebongkah batu. Wajahnya kelihatan samar sekali karena diterpa sinar bulan dan gelapnya malam. Mudah-mudahan tak ada masalah yang mengganggu perjalanan Lintang Awan. Aku melihat sosok bayangan tengah melangkah kemari. Mungkinkah dia itu Lintang Awan? Lintang Pancarsore. Iya, aku di sini. Syukurlah kau bisa sampai kemari. Bagaimana perjalananmu? Apakah kau yakin tak ada orang yang membuntutimu? Kau tidak perlu khawatir, Lintang Pancarsore. Aku selalu waspada setiap akan melakukan sesuatu. Syukurlah. Ayo. Duduk di sini. Ayo. Iya. Lintang Awan, sekarang aku mau tanya. Bagaimana perjalananmu sewaktu menuju timur Padang Karautan? Menurut Tumenggung Yuda Paksa, dia menemui sebuah peristiwa yang menegangkan. Peristiwa yang menegangkan? Iya. Menurut Tumenggung Yuda Paksa, dia telah bertemu dengan seseorang yang bernama Lintang Pancarsore. Aku sebenarnya kurang yakin atas cerita yang dipaparkan Tumenggung. Bisa jadi cerita itu hanya sekedar karangannya saja. Lalu, menurutmu sendiri, bagaimana? Aku rasa orang yang mengaku sebagai Lintang Pancarsore itu adalah Anjam Piani Kayuwangi. Iya, bisa jadi begitu. Mungkin dia sengaja berbuat demikian untuk membalas kebaikan kita. Menurut dugaanku pun demikian. Kalau begitu, sekarang Tumenggung Yuda Paksa tengah berada dalam kebingungan. Iya. Dia tidak bisa sembarangan menerka. Sementara ciri-ciri Lintang Pancarsore yang dia lihat masih melekat dalam ingatannya. Secara tidak sengaja, aku merasa bersyukur atas tindakan Anjam Piani Kayuwangi. Iya. Dengan demikian, keadaanku sebagai Telik Sandi di Kediri akan semakin jauh dari kecurigaan. Pancarsore. Iya. Untuk selanjutnya, apakah ada tugas lain yang harus kulakukan? Ada.
Aku membutuhkan keterangan seseorang. Ia Telik Sandi Kediri. Kalau tidak salah ia mempunyai nama sandi Penari Topeng. Penari Topeng. Iya, Penari Topeng. Orang ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi Kulintang Awan. Dia harus dibungkam. Dan setelah itu, Ya. pergilah ke desa Gantar. Beritahu orang-orang kita di sana. Aku membutuhkan orang-orang yang berkepandaian tinggi untuk kujadikan sebagai pengawal istana raja. Panjersore, apakah mudah untukmu menjadikan orang-orang kita sebagai pengawal istana raja? Aku sekarang sudah mempunyai wewenang yang cukup kuat. Engkau tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau memang demikian. Mengenai Telik Sandi itu, sekarang juga aku akan membawanya kemari. Membawanya kemari? Iya. Apakah kau sudah mengenal orang itu? Sekalipun aku tidak kenal orang itu, tetapi aku tahu siapa dia. Bagus. Kalau begitu, secepatnya lah kau bawa kemari. Baik, kalau begitu kau tunggulah di sini. Rumah Telik Sandi itu tidak jauh dari sini, Panjersore. Tapi, apakah kau yakin bahwa kau bisa membawanya kemari? Kau tidak perlu khawatir. Lihat saja nanti. Ya, baiklah. Nanti akan kukatakan bahwa aku baru datang dari Gantar. Dan kebetulan aku mengetahui kalimat-kalimat sandi yang dipergunakan oleh mereka. Ya, berhati-hatilah. Orang yang bernama Lintang Awan itu segera melangkah ke balik semak-semak. Dan setelah itu dia sudah melesat meninggalkan Bulak Rawa dengan menunggang kuda. Lintang Awan terus memacu kudanya menelusuri jalan setapak yang gelap. Udara dingin menerpa dengan lembut, dan malam terus membayungi di sela-sela waktu yang bergulir. Setelah beberapa saat berkuda, Lintang Awan kemudian memperlambat langkah kudanya. Sekalipun malam masih terus bergulir, tetapi tatapan mata Lintang Awan bagaikan mata seekor kucing yang menatap tajam ke arah sebuah pondok. Pondok Telik Sandi itu kelihatan sepi sekali. Mudah-mudahan saja malam ini ia ada di tempatnya. Dengan begitu, aku tidak perlu sulit-sulit untuk mencarinya. Permisi. Permisi. Siapa kau? Ada perlu apa malam-malam berdatang ke pondokku? Aku pikir kau tidak ada di pondokmu. Nanti dulu. Rasanya aku tidak pernah mengenalmu. Kau memang tidak pernah mengenalku, Penari Topeng. Tapi nanti pun kau akan segera tahu siapa aku. Maaf, Kisanak. Namaku bukan Penari Topeng. Mungkin kau salah alamat. Maaf. Aku harus menutup pintu ini. Hari sudah terlalu malam. Sebentar. Kenapa harus begitu, Penari Topeng? Aku justru datang dari jauh-jauh ingin bertemu denganmu. Tapi kau salah alamat, Kisanak. Aku bukan seorang penari topeng. Baik. Agar kau tidak mencurigaiku, aku akan mengucapkan kalimat sandi ini. Malam gelap gulita, tukang sampan mencari ikan. Oh, kau dari Gantar. Iya. Nah, bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan siapa aku? Oh, Kisanak. Seharusnya tadi kau menyebutkan kalimat sandi itu dulu, agar aku tidak mencurigaimu. Apakah ada pesan dari Gantar untukku? Ada.
Pesan itu mengenai mata-mata yang mempunyai nama Lintang Pancarsore. Siapa orang itu sebenarnya sekarang sudah diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, malam ini juga kau harus datang ke Bulak Rawa. Kenapa harus datang ke Bulak Rawa? Aku rasa di sini pun tidak apa-apa kalau kau mau menjelaskannya. Aku tidak berhak menjelaskannya. Sebaiknya kau datang ke sana. Aku membawa seorang teman dari Ganter. Dialah orang yang banyak mengetahui tentang Telik Sandi itu. Oh, baiklah kalau demikian Kisana. Iya, cepatlah kau berkemas. Dia sudah terlalu lama menunggumu. Aku akan berangkat sekarang, kau bisa menyusulnya nanti. Iya. Jalanlah lebih dulu, nanti aku menyusulmu. Baik, aku permisi dulu penari topeng. Silakan. Apakah Lintang Awan akan berhasil membawa Telik Sandi penari topeng itu? Aku jadi sangsi dengan apa yang dilakukannya ini. Aku mendengar langkah kuda menuju kemari. Apakah dia Lintang Awan? Oh, benar, Lintang Awan. Bagaimana Lintang? Beres. Semuanya beres Lintang Pancarsore. Dia pasti akan datang kemari. Kelihatannya kau yakin sekali ia akan datang kemari. Kenapa aku harus tidak yakin? Aku tuh sudah membuat kepercayaan yang baik. Semula dia memang curiga padaku. Tetapi setelah kusebutkan kalimat sandi itu, dia pun langsung menebakku bahwa aku baru saja tiba dari Ganter. Sudahlah Lintang Pancarsore, kau lihat saja nanti buktinya. Iya, mudah-mudahan saja dia tidak mencurigaimu. Nah, kau dengar langkah kaki kuda itu? Oh iya, aku mendengar langkah kaki kuda mendekat. Dia sudah kemari Lintang Pancarsore. Memang benar, dari arah kegelapan malam muncullah seseorang berkuda melangkah mendekati Lintang Awan. Orang ini tidak lain adalah Telik Sandi yang mempunyai nama sandi penari topeng. Setelah berhenti tak jauh dari Lintang Awan, penari topeng segera turun dari atas kudanya. Penari topeng, mendekatlah kemari. Aku rasa kau sudah mengenal siapa orang ini. Iya. Tanpa mempunyai rasa curiga sedikit pun, Telik Sandi Kediri itu segera menghampiri Lintang Pancarsore. Perlahan orang yang bernama Lintang Pancarsore itu menoleh. Tapi ketika tatapan mereka beradu, tiba-tiba saja Telik Sandi itu terkejut. Kau Senopati? Iya. Kau terkejut, penari topeng? Tidak Tuan Senopati. Saya cuma agak heran. Ternyata Tuan Senopati adalah prajurit mata-mata sepertiku juga. Kau jangan salah terka, penari topeng. Siapa bilang aku mata-mata sepertimu? Tapi bukankah kehadiranmu malam ini membawa berita dari Ganter? Apakah itu bukan berarti kau seorang Telik Sandi? Sayang sekali, kau terlalu bodoh untuk memahami keadaan. Apa maksudmu, Tuan Senopati? Aku jadi tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba sikapmu jadi kurang sopan? Dengar baik-baik, Telik Sandi. Aku bukan mata-mata yang bertugas untuk membantumu, melainkan sebaliknya. Baik, agar kau lebih paham dan mengerti lebih jelas lagi, aku akan jelaskan siapa diriku ini. Aku adalah Lintang Pancarsore. Kau jangan main-main, Tuan Senopati. Hal ini nanti bisa membahayakan dirimu sendiri. Aku bicara yang sebenarnya, Telik Sandi. Sungguh buruk sekali nasibmu. Kalau saja kau mempunyai perasaan yang peka, mungkin kau tak akan mengalami nasib buruk ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku masih memberikan kesempatan padamu, asal kau mau menjelaskan. Iya. Siapa orang yang menyuruhmu menghadap Tumenggung Yudapaksa? Aku... Bicaralah yang jelas, Telik Sandi.
atau kau akan merasakan tajamnya keris ini. Lihat yang jelas. Tajam bukan ujung keris ini? Nah, beritahukan aku, siapa yang menyuruhmu menghadap Tumenggung? Ayo, cepat bicara. Ya. Atau kerisku ini yang bicara di perutmu? Jangan kau pikir aku ini main-main, Telik Sandi. Aku tak akan segan-segan menusukkan keris ini ke perutmu kalau kau masih saja tetap bungkam. Iya, aku tidak berani menjelaskannya, Tuan Senopati. Tolonglah jangan kau sakiti aku, Tuan Senopati. Aku sudah katakan bahwa aku bisa tidak menyakitimu asal kau mau berterus terang. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak berani, Tuan Senopati. Sungguh. Kalau kau tidak berani mengatakannya, berarti kau berani menerima kematian. Bukankah begitu? Tidak, Tuan Senopati. Jangan bunuh saya, Tuan Senopati. Lintang Pancersoro tidak memperdulikan keluhan itu. Perlahan dia mengangkat keris itu ke udara, sambil menatap tajam wajah Telik Sandi yang kelihatan sangat ketakutan itu. Tapi ketika keris itu akan segera dia pegangkan, Telik Sandi itu segera berteriak. Tunggu, Tuan Senopati. Baiklah, aku akan memberitahumu. Bagus. Untung saja kau segera mencegahnya. Kalau tidak, maka tubuhmu akan terbelah di sobek keris ini. Nah, katakan, siapa orang itu? Orang yang menyuruhku adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Iya. Telik Sandi, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku kenal sekali siapa Haryo Rangsang. Iya, saya tidak bohong, Tuan Senopati. Kurang ajar. Ternyata Haryo Rangsang adalah mata-mata Kediri. Telik Sandi. Iya, Tuan Senopati. Siapa lagi selain Haryo Rangsang? Terutama mata-mata yang berada di kantor. Aku tidak tahu, Tuan Senopati. Di sana aku hanya berhubungan dengan Haryo Rangsang. Kau masih saja coba-coba berbohong padaku, Telik Sandi. Jangan, Tuan Senopati. Jangan kau tekan keris ini ke perutku. Aku sungguh-sungguh tidak berdusta. Aku memang tidak tahu siapa lagi Telik Sandi yang berada di Gantar itu. Kurang ajar. Ampun, jangan kau sakiti aku lagi, Tuan Senopati. Kasihanilah saya, Tuan. Telik Sandi, kau kenal dengan Haryo Wungkal? Iya. Aku pernah mendengar nama itu. Tetapi aku sudah lupa bagaimana orangnya. Kau tidak perlu mengingat wajah orang itu. Yang ingin aku tanyakan, siapa yang telah membunuh temanku itu? Orang yang membunuh Haryo Wungkal adalah Haryo Rangsang. Jadi orang yang membunuh temanku itu adalah Haryo Rangsang. Kurang ajar. Kalau begitu Haryo Rangsang harus menerima balasannya. Iya, kita memang akan segera mencari Haryo Rangsang. Orang itu harus menerima pembalasan yang setimpal. Lintang Pancersori, sekarang bagaimana dengan Telik Sandi ini? Apa boleh buat? Kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Hal ini akan membahayakan kedudukan kita sebagai mata-mata. Mau tidak mau, kita harus membunuhnya. Tidak. Jangan bunuh aku, Tuan Senopati. Bukankah tadi aku mengatakan bahwa kau tidak akan membunuhku? Tapi sekarang, kenapa kau mengingkari janjimu, Tuan? Aku tidak mengingkari janjiku. Aku hanya ingin menjaga kedudukanku. Kalau kau kubiarkan hidup, tentunya kau akan sangat berbahaya sekali. Tuan Senopati, jangan. Aku berjanji tak akan memberitahukan siapa-siapa. Sungguh, aku tidak dusta. Sayang sekali. Aku tidak bisa mempercayai kata-katamu, penari topeng. Sekalipun kau merintih, meminta untuk dikasihani, aku tetap akan membunuhmu. Dan itu terpaksa harus kulakukan. Tolonglah, Tuan Senopati. Jangan kau bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku berjanji, Tuan Senopati, tidak akan membocorkan rahasia tentang dirimu. Lintang Pancersori diam saja. Dia nampak tak bergeming.
Sekalipun Telik Sandi itu menjatuhkan diri sambil menyembah-nyembah, mata Lintang Panjar Sore seketika itu juga jadi tajam. Tajam seperti keris yang tengah digenggamnya. Setelah beberapa saat dia melihat Telik Sandi itu menangis sambil meraung-raung, tiba-tiba saja tangannya berkelabat menghantam punggung Telik Sandi itu. Kau membunuh juga Senopati. Biadab kau. Sambil mendekap perutnya yang sobek, akhirnya Telik Sandi itu pun tewas. Darah mulai mengucur dari bagian perutnya yang sobek. Sementara Lintang Panjar Sore sendiri hanya menarik mata selega sambil menyarungkan kembali kerisnya. Maafkan aku, Telik Sandi. Terpaksa hal itu harus kulakukan demi menjaga posisiku. Sambil membenarkan letak posisi keris di pinggangnya, Lintang Panjar Sore segera melangkah ke sebongkah batu. Di batu itu kemudian dia duduk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai